Komentar Kakak terhadap Ibrahimovic di AC Milan. Legenda AC Milan Kakak memuji efek kehadiran Zlatan Ibrahimovic di skuad Rossoneri dan menyebut ia akan membuat perbedaan besar sampai kontraknya di San Siro berakhir. Ibrahimovic direkrut pada pertengahan musim 2019-2020 yang lalu. Kehadiran striker ini memberikan efek instan pada performa Milan. Rossoneri mampu tampil lebih giat di atas lapangan, lebih ulet dan imbasnya pun positif. Milan kerap meraih hasil-hasil positif di atas lapangan. Bahkan performa mereka pasca lockdown sangat apik. AC Milan ternyata mampu meneruskan performa positifnya sampai musim ini. Kakak lantas memuji efek kehadiran Zlatan Ibrahimovic pada armada Stefano Pioli. Ia mengatakan Ibrahimovic membuat pemain muda termotivasi untuk meningkatkan level permainannya. Dan meski saat ini sudah berusia 39 tahun, ia yakin Ibrahimovic masih akan bisa memberikan pengaruh besar pada skuad Rossoneri sampai kontraknya berakhir di San Siro. Ia menaikkan level semua orang. Ia punya motivasi dan kualitas, bukannya pada Gazzetta dello Sport. Itu sangat membantu para pemain muda. Ia membuat grup tumbuh, sambung Kakak. Mengajar orang lain untuk tetap pada level tinggi dan menghilangkan tekanan. Kompetisi masih akan berjalan panjang dan sulit. Saya yakin ia akan membuat perbedaan sampai akhir, cetusnya. Sandro Tonali sebelumnya juga memberikan pujian kepada Zlatan Ibrahimovic. Ia begitu terkesan kepadanya, sebab meski sudah uzur, Ibrahimovic masih tetap bugar bermain 90 menit di lapangan dan masih tajam. Pioli siapkan solusi gila untuk skuadnya jelang derby. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan kabarnya memiliki solusi gila untuk lini depannya yang tak akan diperkuat Ante Rebic untuk pertandingan melawan Inter Milan. Selama 2 pertemuan di musim lalu, Inter Milan selalu berhasil mengalahkan Milan. Namun sekarang situasinya sudah berbeda, lantaran pelatih dari kedua kubu sudah lebih berpengalaman. Antonio Conte sudah mengubah formasi Inter dari 3-5-2 menjadi 3-4-1-2. Di sisi lain, Stefano Pioli juga sudah mapan dengan formasi 4-2-3-1 miliknya. Meski demikian, laga derby della Madonnina itu dinodai oleh beberapa pemain yang tidak bisa tampil lantaran terinfeksi oleh COVID-19 dan juga akibat cedera. Ante Rebic adalah salah satu pemain yang masih diragukan untuk bisa tampil melawan Nerazzurri. Striker asal Kroasia itu menderita cedera di siku kirinya beberapa waktu yang lalu. Sehingga melansir dari Sempre Milan, Stefano Pioli berpotensi menggunakan 3 solusi, di mana satu di antaranya adalah solusi gila dengan memainkan Hans-Peter Hoek. Alternatif pertama untuk Rebic adalah Brahim Diaz yang baru mereka datangkan dari Real Madrid. Alternatif kedua adalah Rafael Leao yang bisa tampil apik pada musim ini. Dan alternatif ketiga adalah memainkan Hans-Peter Hoek yang baru mereka boyong dari Bodo Glimt. Sempre Milan menilai ini adalah solusi gila lantaran mereka berani memainkan Hoek yang belum berpengalaman. Namun jika melihat penampilannya melawan Rossoneri saat di Bodo Glimt di kualifikasi Liga Eropa 2020, mungkin Pioli tetap berani memainkannya, meski lawan yang dihadapnya adalah Nerazzurri. Peran Kessie dan Bennacer di derby della Madonnina. Dua gelandang AC Milan Ismail Bennacer dan Frank Kessie akan menjadi pemain kunci dalam laga panas derby della Madonnina mendatang. Dua pemain asal benua Afrika itu telah menjadi nyawa di lini tengah AC Milan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil tak pernah kalah sejak kompetisi dilanjutkan adalah bukti peran besar dari Bennacer dan Kessie. Laga melawan Inter Milan akan kembali menjadi ujian bagi Bennacer dan Kessie. Pasalnya mereka akan menghadapi pemain-pemain yang dicap sebagai favorit pemenang Scudetto musim ini. Nicola Barella, Arturo Vidal, dan Christian Eriksen akan beradu kuat dengan Bennacer dan Kessie di lini tengah permainan. Dilansir dari Milan News, dua gelandang AC Milan mempunyai peran masing-masing untuk menahan serangan dari Nerazzurri. Kessie akan bertugas menghalau semua bola yang ditujukan kepada dua penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez.
Sedangkan Benasor akan mengalihkan bola untuk membangun serangan balik jika Casey berhasil menjalankan tugasnya. Laga bertajuk Derby della Madonnina ini diprediksi akan berjalan cukup panas dan menarik karena kedua tim dalam performa yang positif. Inter Milan berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 imbang. Sedangkan AC Milan gemilang dengan menyapu bersih 3 laga awal Serie A Italia. Selama beberapa musim terakhir AC Milan kerap inferior di hadapan Inter Milan. Meski di masa lalu lebih berjaya, tak bisa dibungkiri AC Milan kerap jadi bulan-bulanan tiap jumpa Inter dalam hampir 1 dekade ini. Namun semuanya hal itu ingin diubah oleh AC Milan. Kepercayaan diri kini tengah meliputi skuad Rossoneri jelang berperang melawan rival sekota. AC Milan pernah ditawari 2 pemain buangan Manchester United ini. AC Milan rupanya pernah ditawari oleh Manchester United untuk menggait 2 pemain buangan, yaitu Chris Smalling dan Andreas Pereira. Menurut laporan dari Football Italia, Manchester United menawarkan Chris Smalling dan Andreas Pereira kepada AC Milan pada bursa transfer musim panas. Tetapi karena 2 pemain itu tidak memiliki ketertarikan dengan Rossoneri, akhirnya Paolo Maldini dan Ricky Massara menolak tawaran tersebut. Chris Smalling yang musim lalu dipinjamkan ke AS Roma akhirnya memilih untuk kembali ke Olimpico. Pemain berusia 30 tahun tersebut pergi secara permanen pada menit-menit akhir menjelang penutupan bursa transfer Serie A Italia. Untuk mendapatkan jasa Chris Smalling, AS Roma telah menggelontorkan dana sebesar 15 juta pound sterling plus 5 juta pound sterling dalam bentuk instalasi. Sementara itu, gelandang Manchester United Andreas Pereira akhirnya resmi bergabung bersama Lazio dengan kontrak pinjaman selama semusim. Lazio mengumumkan peresmian Pereira pada Jumat 2 Oktober 2020, malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Pereira berpeluang dipermanenkan pada musim depan dengan harga 27 juta euro jika penampilannya memuaskan. Sebenarnya Andreas Pereira merupakan gelandang andalan Ole Gunnar Solskjaer pada musim lalu karena diturunkan sebanyak 40 kali. Tetapi semenjak kompetisi dilanjutkan di tengah pandemi virus corona, Andreas Pereira hanya tercatat tampil 3 kali. Bersama Manchester United, itu pun hanya dari bangku cadangan.